Halo, assalamualaikum. Selamat datang di videonya Mak Syakira. Terima kasih ya untuk teman-teman semua yang udah mengklik video ini. Untuk yang baru ketemu channel ini, selamat datang. Dan untuk yang sering mantengin channel Mak Syakira, selamat datang kembali. Dan jangan lupa setelah ditonton, di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Serta nyalain juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Nah, sebelum aku lanjut ke video, aku mau disclaimer dulu ya teman-teman. Jadi aku buat video ini bukan untuk pamer, ria, atau apapun ya. Jadi di sini tuh aku hanya ingin sekedar sharing bagaimana cara aku mengatur keuangan dan juga cara aku menabung. Jadi semoga video ini bermanfaat dan membangkitkan lagi untuk semangat-semangat para pejuang budgeting ya teman-teman. Oke, langsung aja ya teman-teman. Nah, ini di video kali ini aku mau sharing kegiatan aku, yaitu menabung atau update sinking fund dan saving challenge aku ya teman-teman. Di video yang lalu itu tuh ada untuk budget sisa mingguan di week keempat. Nah, lanjut ini aku mau update untuk sisa budgetingnya itu ke dalam saving. Oke, langsung aja. Ini yang pertama aku mau isi untuk sinking fund pajak. Untuk sinking fund pajak ini aku ngisinya santai aja ya teman-teman, karena kan masih lama juga untuk target waktunya. Jadi target waktunya itu sekitar bulan Maret 2025. Ini tuh sekalian nanti untuk perpanjang SIM suami aku ya teman-teman. Nah, jadi ini tuh sudah terkumpul sebanyak 110.000. Untuk targetnya itu sebanyak 500.000 ya. Untuk menabung sinking fund ini sebenarnya ada beberapa tips ya teman-teman yang teman-teman harus jalani. Ini yang aku rasakan dan aku jalani sendiri ya teman-teman, bukan karena pengalaman orang lain tapi pengalaman aku sendiri. Jadi yang pertama, kalian tuh harus konsisten ya teman-teman. Itu tuh banget penting banget namanya konsisten, karena kalau misalnya kalian gak konsisten untuk mengisinya, pasti tabungan kalian itu nggak akan penuh-penuh dan juga nggak akan terisi. Terus yang kedua, kalian tuh harus ada budget. Ya setidaknya kalian harus budgeting dulu gitu ya, supaya kalian bisa mengatur keuangan kalian agar kalian tuh bisa nabung ya. Alhamdulillah lah, bisa nabung banyak. Tapi kalau misalnya nggak bisa banyak, kalian bisa menabung dengan recehan. Terus yang ketiga, kalian selain konsisten, terus itu budgeting, terus kalian juga harus menargetkan waktu dan tujuan kalian gitu ya. Untuk apa kalian menabung dan berapa lama target kalian menabung. Ya, tentu saja sesuaikan dengan kemampuan kalian ya teman-teman. Kita juga harus menyesuaikan dengan keuangan kita ya, enggak serta-merta kita menargetkan beberapa puluh juta atau beberapa juta sedangkan keuangan kita tuh nggak mampu. Jadi sesuaikan aja gitu sama keuangan kalian berapapun itu, asalkan kalian konsisten dan benar-benar insya Allah bisa kok ya. Karena dulunya aku juga awalnya itu berat banget ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya nabung itu ya kalau nggak aku paksakan ya nggak bisa nabung sampai kapanpun ya. Pokoknya harus aku tuh kemarin waktu itu nurutin jajan, belanja, check out gitu ya teman-teman. Tapi semenjak aku kurangi itu belanja yang nggak perlu, terus itu belanja sesuai kebutuhan, alhamdulillah bisa ya teman-teman ya. Walaupun kadang ada beberapa tabungan yang aku bongkar yang nggak sesuai dengan target aku, terus itu kadang ada juga yang tabungan belum sampai target sudah dibongkar, ada juga yang nggak penuh-penuh, tapi itu proses ya teman-teman. Kita kan menjalani sesuatu itu ada prosesnya. Kadangkala kalau misalnya kita pengen sesuatu itu pasti ada proses usaha dan doanya ya teman-teman. Jadi
buat teman-teman yang baru memulai, semangat, jangan pantang menyerah. Nah, aku ini sengaja gitu ya berbagi keseharian aku menabung, terus itu mengatur keuangan. Itu tuh bukan karena aku tuh pengen menunjukkan kepada kalian aku tuh bisa, enggak ya teman-teman. Aku juga awalnya belajar, aku juga awalnya mencari-cari informasi ke sana kemari, nonton YouTube, terus itu searching di Google, terus kadang ada hari itu aku beli bukunya gitu ya teman-teman untuk mengatur keuangan. Nah, sedikit demi sedikit aku tuh cari metode yang awalnya tuh aku metodenya itu harian ya teman-teman. Jadi dulu tuh awal-awal aku belum terlalu kenal budgeting, aku tuh mengaturnya 100.000 per hari. Nah, karena 100.000 per hari ndak sanggup, jadi 550.000 per hari. Tapi taunya juga amblas 50.000 per hari. Akhirnya aku mengatur keuangan bulanan. Nah, untuk mengatur keuangan bulanan itu agak lama ya teman-teman aku mengaturnya atau aku menjalaninya. Itu sekitar tahun awal mula aku budgeting itu di tahun 2018, tapi aku nggak record di video ya. Aku awal ngonten itu tahun 2021. Terus lanjut sampai 2024 ini ya teman-teman. Tapi dulu tuh aku nggak konsisten ya teman-teman ya. Kadang budgeting, kadang enggak, kadang nabung, kadang enggak. Pokoknya mengutamakan belanja gitu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu gitu ya, aku bisa menyesuaikan dengan keuanganku dan akhirnya aku menemukan suatu metode yang bisa membuat keuangan aku lebih stabil ya teman-teman daripada yang dulu. Jujur suami aku tuh gajiannya itu per bulan ya teman-teman, tapi aku bagi menjadi mingguan. Dan untuk savingnya itu biasa aku ambil dari dana sampingan suami aku ataupun aku. Terus untuk sisa budgeting mingguannya juga aku ambil dari situ. Nah, alhamdulillah kemarin tuh aku baru pertama kali gajian di YouTube dan itu bisa aku gunakan untuk mengisi sinking fund di setiap minggunya ya teman-teman. Tapi setengahnya itu aku melunaskan nazar aku, alhamdulillah. Nah, jadi sisanya itu aku gunakan untuk menabung gitu ya teman-teman. Jadi aku usahakan setiap hari Rabu itu aku upload upload sinking fund atau upload menabung gitu ya teman-teman. Nah, ini aku udah terlalu jauh ya teman-teman pembahasannya. Ini kembali lagi ke video. Jadi tadi tuh ada beberapa sinking fund aku yang aku isi setiap minggunya dan setiap bulannya. Ini tuh ada terakhir untuk sinking fund kebutuhan. Jadi untuk sinking fund kebutuhan ini biasanya aku gunakan untuk kebutuhan aku, suami dan Ara gitu ya teman-teman, seperti beli popoknya Ara, beli kebutuhannya Ara, kebutuhannya Pak suami dan kebutuhannya aku sendiri. Nah, oke deh teman-teman, ini udah selesai semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video yang lain. See you, bye.